lain yang mana di daerah Laren dari komunitas Marvel dan juga dari tim Asotik. Yang mana Asotik ini beda dengan komunitas. Asotik ini berbasis yaitu tentang rescue atau penanganan satwa-satwa yang masuk rumah atau pertolongan atau edukasi yang mengarah ke kepanduan. Kalau untuk yang Marvelnya itu banyak secara komunitas menjalin tali silaturahmi antar sesama pecinta satwa. Jadi ya. Kemudian untuk mengenai data-data yang kami bawa ini ada yang punya, ada yang enggak. Nanti kita kenalan satu-satu. Mungkin kita kenalannya itu ada yang dari jalan, ada yang saya keluar lagi, ada yang bisa dipegang, ada yang kalau tidak. Kita mulai dari yang yang kami dulu. Kebetulan yang kami bawa ini dari reptil. Mulai dari yang berkaki sampai yang tidak berkaki. Ada yang tahu reptil itu apa ya? Jaga apa ya, jaga aku. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga. Ada yang tahu sebetulnya ini hewan apa? Iguana datang ke Indonesia. Ini umum, banyak sekali yang melihara iguana ini. Dulu sangat jarang yang melihara iguana karena harganya yang cukup naik. Namun kemudian sekarang sudah mulai menurun karena banyak yang ternak. Nah, untuk iguana sendiri ini tidak asli dari Indonesia, berbeda dengan yang bulan. Nanti kita jalan bulan. Untuk yang bulan sendiri itu asli dari Indonesia, sedangkan yang iguana ini tidak asli dari Indonesia, yang melainkan dari negara Amerika. Nah, Mas kok kalau mau beli iguana harus belajar ke Amerika enggak? Karena sekarang sudah banyak sekali peternakan ada di Indonesia. Makanya harganya cukup menurun. Untuk iguana sendiri ini bisa dipelihara karena apa ya, mudah bersahabat, beda dengan satwa-satwa yang ada yang berbisa seperti itu. Nah, untuk iguana sendiri ini makanannya herbivora, cairan atau buah-buahan. Itu untuk yang pemula, saya ingin melihara iguana ya. Untuk reptil ini itu di aslinya di negara luar itu sama, namun ini masuk di Indonesia ini menjadi hewan yang peliharaan yang eksotis. Hampir samanya seperti biawak. Biawak kalau di Indonesia itu kan sejama, kayak makan ternak ayam. Nah, itu sama seperti itu. Ini di luar itu makan kayak sayur-sayuran para petani. Nah, namun di Indonesia ini jadi hewan peliharaan yang bisa dijual. Kalau ada harganya ya. Itu. Untuk iguana sendiri ini bertelur, kemudian untuk panjang maksimal bisa sampai 2 meteran. Ini seperti itu ya. Untuk ulama sendiri, maaf ada apa tulis? Ya, yang kosong bisa. Makasih. Nah, ini yang dari dulu ya, yang di mana? Kita turun tim yang asli Indonesia. Nah, nanti jadi materinya itu kita mulai dari reptil yang umum dulu ya. Nanti kemudian kita spesifikkan ke yang ular, kemudian lanjut ke penanganan, setelah itu lanjut terakhir yaitu nanti yang pertama terkait gigitan ular. Kemudian untuk yang asli Indonesia sendiri ada yang tahu teman-teman ini reptil apa ya? Yang bawah ini? Bunglon. Ya, ini bunglon namanya bunglon taman ya. Bunglon taman. Nah, untuk bunglon ini memiliki nama lain. Kalau tes psikolor, yang mana hewan ini bukan asli dari Indonesia, melainkan mutasi dari negara luar, mulai dari Indonesia ke Thailand. Nah, kemungkinan ular ini masuk sampai Indonesia bisa melalui ada pemilik orang yang lepas, dia masuk ke Indonesia. Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk warnanya itu coklat dan nggak bisa sampai berubah-ubah seperti bunglon pada umumnya ya, tetap coklat. Nah, nanti akan saat musim kawin pada bagian leher ini akan keluar warna kemerahan. Nanti biasanya kita jumpa di pepohonan yang besar-besar. Itu. Nah, jadi bulan ini menjaga populasi terkait serangga-serangga seperti mulai dari belalang, capung atau pendang ya. Kemudian yang bawah ini bunglon atau biasanya ada yang bilang itu lodok. Untuk yang bunglon lodok ini bisa berubah warna yaitu hijau atau coklat. Yang mana apabila terasa terancam maka berwarna coklat
8. Untuk makanannya sama yaitu seperti jangkrik dan juga serangga yang lain-lain. Kemudian yang ini pasti sudah umum, semua pasti sudah pernah lihat ya. Ada yang tahu? Ya, biawak. Nah, untuk biawak sendiri ini ternyata bisa dipelihara, bisa sampai guna. Terkait untuk biawak yang udah berani yaitu untuk disarankan yang mulai dari ujian ukuran segini agar bisa berdarah untuk mengurangi resiko tergigit agar bisa lebih tahan apabila yang ukuran baby. Oh, itu dari satwa-satwa kecil yang berkaki ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada yang kurang jelas dari yang apa yang saya sampaikan. Saya. Ya, apa? Oke. Yang ini kalau tes biasanya. Ya, kalau tes psikolog ya nama artinya. Jadi untuk populasi kalau di sini lebih banyak daripada di luar atau logo ini, karena untuk ini di alamnya sendiri itu apa ya lebih kayak mendominasi, sehingga untuk dari segi pakan atau tempat itu lebih didominasi oleh bulan ini terutama. Seperti itu ya. Kita lanjut ke ular-ular. Kita perkenalan ular umum dulu ya. Jadi ular itu ada banyak sekali jenis-jenisnya, mulai dari keluarga piton. Kenalan sama keluarga ular yang lebih umum dulu ya, yang umum. Untuk yang pertama yaitu keluarga ular yang piton. Piton itu ada banyak, mulai dari ada saja kembang, ada saja induk, ada saja darat. Kemudian yang piton sendiri itu jenis ular yang berbisa dan memiliki ciri kepala yang segitiga. Kepalanya segitiga. Nah, seperti ini ya. Segitiga. Kita itu macam jenis gigitan ini itu ada 4 jenis. Untuk yang piton itu memiliki gigi yang rapat, seperti ini ya. Nah, ini kolibri ini kebanyakan ada yang seperti ini, ada yang memiliki taring di belakang. Ada taringnya. Nah. Ini ya. Kemudian untuk yang Peter ini memiliki taring lipat. Taringnya bisa dilipat. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Untuk yang Elapidae ini memiliki taring depan, namun kecil taringnya. Nah, untuk yang jenis piton itu semua piton tidak ada yang berbisa. Semua jenis piton seperti sajak kembang, sajak batik itu tidak ada yang berbisa. Tidak ada yang berbisa. Yang mengandalkan kekuatan yaitu melilit. Biasanya korbannya diserang ular piton mulai dari masanya itu melilit di bagian leher, contoh tikus atau ayam. Untuk yang pernah bilang atau pernah dengar ular piton itu menemukan tulang sampai remuk itu mitos. Itu mitos ya, itu mitos. Gak bisa ular sampai menemukan tulang. Jadi ular itu hanya menghentikan peredaran darah atau pernapasan. Tidak ada yang berbisa ya. Kemudian untuk yang kolibri ini ada yang berbisa mulai dari berbisa menengah, kemudian berbisa rendah, hingga ada yang tidak berbisa kolibri. Untuk yang Viper sama Elapidae ini memiliki bisa yang tinggi atau mematikan. Nanti kita kira. Kemudian untuk yang Elapidae sama. Namun untuk yang Viper ini lebih berbahaya, melainkan karena taringnya yang lebih panjang daripada Elapidae. Untuk yang contoh kolibri ini seperti ada ini ada ular kucing. Nah ini ular kucing. Kemudian ini gondok sama taring dikit ada. Untuk ular ini jenis ular kolibri, ular gondok. Ular gondok ini kadang juga disebut dengan ular kering. Nah, untuk makanannya ular gondok ini ya telur. Telur giginya seperti yang ini yang itu yang atas yang rapat-rapat atau namanya agripa, gigi agripa. Yaitu giginya itu rapat saja. Jadi ular ini tidak memiliki bisa. Untuk
Kemudian untuk ular ini masuk ke golongan ular kolibri. Golongan ular yang kolibri. Kita lanjut untuk yang ini ular hijau. Ada yang tahu ini ular apa? Mungkin pernah jumpa? Ya, betul ya, ular kucuk. Jadi ular kucuk ini sering dijumpai di ujung-ujung pucuk pohon atau di ujung-ujung ranting pohon. Yang mana ular ini itu makanannya bisa mulai dari kadar-kadar pohon, cicak atau burung-burung juga. Untuk ular ini masuk ke golongan ular kolibri, namun giginya yang ada taring dalam atau taringnya yang belakang. Lanjut ke ular satu ini, ada yang tahu ular apa? Betul ya, ular kalipicis. Jadi ular kalipicis ini sebenarnya itu ada yang bilang nggak penting bisa, namun ada yang bilang penting bisa. Bahkan bisanya ini lebih bahaya daripada kobra, namun mungkin rupanya yang membutuhkan. Nah, jadi ular ini sama seperti ular kucuk ada di ujung-ujung pohon. Nah, untuk makanannya cicak atau kadal-kadal kecil, bisa juga telur-telur burung atau burung kecil. Untuk ular ini asli Indonesia ya masuk ke golongan kolibri. Masuk ke golongan kolibri. Nah, biasanya ular ini mengeluarkan bau nggak enak dari penjara-penjara kulitnya. Ada. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin ada yang pernah ada yang bisa membedakan ular yang berbisa sama yang tidak berbisa. Beda ya. Nah, jadi kan biasanya kita pernah dengar nih, kayak ular berbisa itu kepalanya segitiga, betul ya? Jadi ular kepala segitiga itu enggak pasti menjadi patokan. Kalau ular berbisa itu selalu segitiga. Nah, contohnya kayak ular kobra itu tidak segitiga, namun dia juga berbisa. Nah, untuk yang ular seperti ini juga itu tidak memiliki kepala oval, namun dia juga tidak bisa tinggi seperti manusia. Namun ada juga yang bilang ini sudah fair. Dan banyak yang membuktikan juga ini misalnya hanya berdasarkan pada sama jenis ular dan juga kepada manusia saja, tidak berdasarkan kepada manusia yang kayak begini. Kemudian ini ada satu lagi ular jenis ular air, yaitu ular kardus. Ular ini kardus tambak, yang mana makanannya ikan dan juga kodok-kodok perairan. Ada pertanyaan dari Pak Ular ini yang kurang jelas? Ya ada ya. Nah, kita lanjut lagi ke ular yang satu ini. Ini namanya ular siput. Ular siput. Nah, ular ini jarang ditemukan. Masih apa ya? Masih belum banyak. Untuk makannya sendiri sudah pasti siput dan juga bekicot atau kayak apa ya, memiliki satu dia. Bahkan ada juga yang memelihara dikasih kayak lintah. Ada yang pernah dikasih lintah juga. Nah, ular ini cenderung tidak menggigit manusia. Dia tidak menggigit manusia. Nah, ular ini yaitu bisa rendah. Tidak berbahaya ke manusia, hanya berbahaya kepada mangsanya saja. Ular ini juga masih jarang ditemukan, biasanya itu di pohon. Untuk makanannya sendiri bisa cicak atau kadal pohon. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Belum kita lanjut ya. Ya, asli Indonesia. Namun untuk populasinya sendiri itu tidak jarang ditemukan. Nah, masih satu lagi nih, jadi kolibri. Nah, ini ada yang tahu teman-teman namanya ular apa? Ada yang jawab piton, ada yang jawab kobra, yang lain. Yang laki-laki, ayo. Nah, ini sering ketemu. Jadi ini namanya ular tangan sapi. Ular tangan sapi.
Ya, hanya kalau ya, ulang tadi. Bisa dicatat nanti kalau masih penasaran bisa disetir ya. Ulang tadi. Jadi ulang tadi ini termasuk ke golongan ular kolibri. Jadi ular yang tidak berbisa. Ular ini masuk ke ular yang tidak berbisa. Dan ya pastinya tidak memiliki bisa ya. Kemudian tariknya itu seperti yang kitos atau taring agripa. Jadi tariknya seperti jarum itu rata, nggak ada taring itu bisa. Untuk ular sapi ini makanannya tikus, burung atau mamalia lain yang kecil. Untuk ular kol sendiri ini ada juga memiliki kerabat sama, yaitu ular dari. Tapi bedanya ular dari di bagian mulutnya itu ada garis hitam-hitam. Untuk yang ular kol bawahnya putih, warnanya agak silver. Kemudian untuk makanan sendiri itu bisa mulai tikus, ayam, dan yang pastinya tidak berbisa sama. Jadi saya kalau biasanya ada orang yang nggak tahu pasti langsung diyakini. Jadi ular ini memiliki julukan yaitu sahabat petani, sama seperti ular sapi. Itu memiliki julukan sahabat petani yang mana aman, tidak membahayakan petani, bahkan itu membantu untuk menahan populasi tikus agar tidak meledak. Jadi makanan favoritnya yaitu tikus yang ada di sawah. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Oh, untuk jenis kelamin pada ular itu bisa kita cek yaitu dibuka bagian ini ya, sapinya. Namun itu agak sedikit menyiksa ular. Biasa jarang dilakukan. Nah itu biasanya pakai alat, yaitu namanya alatnya itu nanti kita dilakukan di bagian sini ya, di pastinya di alat kelaminnya. Nanti apabila itu nanti akan diukur sesuai dengan kedalamannya. Yang dan itu nanti ada ukurannya, yang kecilnya tidak ada ukurannya. Jadi ada alatnya. Begitu ya. Jadi sulit melihat ular itu dari visual aja. Di luar ular ini jantan, tidak itu susah. Apa itu susah ya? Sulit. Beda seperti untuk yang iguana. Untuk yang iguana itu memiliki ular mencolok. Itu yang betina itu bagian ularnya kecil. Untuk di sini untuk bulat-bulat ini, nah itu besar yang jantan, besar. Kemudian di bagian femoral sini ada seperti duri, itu yang jantan. Untuk yang betina tidak ada. Jadi seperti itu. Untuk yang Jawa itu di bagian bawah sini, bawah mantel sini itu yang biawak itu besar, itu yang jantan. Itu besar, itu yang biawak ya, biawak. Kebetulan tidak. Setelah acara ini atau besok-besoknya itu menemukan ular, sebaiknya kita nggak asal pegang ya, pastikan pakai kain atau pakai alat-alat yang bisa kita gunakan. Untuk alat sehari-hari itu pasti kita bisa dengan apa ya, untuk bekas cat. Ini bisa digunakan untuk penanganan ular masuk rumah, jadi memudahkan kita. Atau kalau ada yang di alatnya itu pakai hook. Ini saya sambung dengan seralok agar bisa nanti lebih jarak. Kita kenalan sama ular tipe yang satu ini. Jadi ini namanya ular rajong darat atau ular tanah. Kenapa sebutannya rajong darat? Karena aktivitasnya itu kesehariannya itu hanya berdiam diri di tempat tersebut. Dia saja angsa lewat terus jebret diajar seperti itu. Jadi dia itu warnanya motifnya menyesuaikan dengan daun-daun kering sama warna tanah. Dia apa ya, jarang untuk aktivitas untuk tidak dilakukan seperti ular yang lain. Jadi dia saja bisa sampai kadang terinjak sama petani baru digigit. Jadi banyak petani yang enggak safety atau memakai sepatu petani. Gitu. Untuk ular ini termasuk ular hemofoksin. Jadi bisa hemofoksin, yang mana bisa hemofoksin ini akan berefek pada pembusukan seperti luka bakar. Dari tangan, kemudian bisa sampai amputasi apabila korban tersebut memiliki riwayat penyakit seperti diabetes
atau darah tinggi itu bisa menjadi lebih parah lagi terhadap korbannya. Perlu dibuka nggak? Keluarin. Bisa dilihat kepalanya segitiga ya. Termasuk jenis ular apa? Viper. Betul. Ular viper. Dan ini memiliki taring lipat. Nanti bisa disetting taring ular viper. Nah, itu nanti taringnya lipat. Gak kayak ular kobra atau king kobra. Itu kalah panjang sama taring ular viper ini. Bisa lipat. Nah, untuk warnanya bisa dilihat ya. Seperti kecoklatan atau dodonan kering. Nah, itu kalau di alamnya kita sulit untuk melihat atau membedakan mana yang ular, mana yang ranting-ranting atau daun kering. Itu. Nah, semuanya bisa jinak. Semua ular itu enggak mesti bisa jinak kecuali ular-ular yang tidak memiliki bisa. Ular yang memiliki bisa itu nggak bisa jinak. Contoh seperti ular ini, terus ular kobra. Itu ular kobra. Nanti banyak itu ular yang berbisa itu nggak bisa jinak. Mau kita pelihara mulai dari kecil, mau kita kasih apapun itu nggak bisa jinak. Nah mas, kok pernah lihat di YouTube kok Panji kok bisa mas? Nah itu Panji itu beda ya, Panji itu. Mas Panji sendiri itu sudah ada memahami karakter ular kobra tersebut, jadi sudah paham. Nggak kayak kita kan butuh basic ya, jadi tidak disarankan untuk megang ular yang besar. Jadi berbeda ya. Untuk untuk keahlian khusus tempatnya. Atau lebih umumnya itu dikatakan ular hijau ekor merah. Bedanya sama ular yang itu full hijau. Untuk yang ular bulu ini ukuran warna mulai dari kepala sampai tubuh hijau kecuali warna ekornya yaitu warna merah. Nah ular ini beda dengan ular putih aman. Yang ini bisa tinggi. Untuk jenis bisanya sama seperti ular ranjau darah tadi atau ular tanah, yaitu hemotoksin yang mana menyerang sel darah. Untuk efeknya sama, yaitu seperti kebakar atau kebusukan. Seperti itu ya. Sama juga kepalanya segitiga itu memiliki taring lipat. Lanjut untuk ini agak sedikit kita di luarnya karena di dalam tapi kita sudah pernah jumpa ular kobra ya. Jadi ular kobra ini berbeda dengan king kobra. Anda tahu bedanya dengan king kobra? Ya, tahu. Jadi ular king kobra sendiri ini khususnya kobra Jawa itu dapat menimbulkan bisa dengan akurasi 2 meter tepat mengenai kepala, baik pada masanya seperti ayam atau tikus atau bahkan manusia dapat mengenai mata. Nah, apabila terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Untuk jenis ular ini masuk ke golongan ular Elapidae, yang mana ular dengan taring kecil depan. Untuk jenis bisanya bisa neurotoksin, yang mana menyerang sel saraf. Yang mana dengan gejalanya korban tersebut akan mengalami pendarahan, dilanjut mual, pusing, sesak, yang mana menyerang juga ke organ-organ seperti ginjal, jantung, seperti itu. Jadi untuk teman-teman apabila rumahnya kemasukan ular kobra itu untuk penanganannya kalau bisa itu pakai kacamata. Kalau bisa pakai kacamata atau helm misalnya pakai agar tidak terkena bisa ular saat menimbulkan. Jadi lebih harus hati-hati untuk penanganan ular kobra apabila masuk rumah atau berjumpa. Kalau untuk kobra sendiri ini lebih suka di tempat-tempat tumbukan kayu. Jadi mungkin rumah teman-teman yang di samping rumah, belakang rumah ada banyak tumbukan kayu, ranting atau benda itu sebaiknya jangan biarkan, nanti akan menyebabkan sarang ular kobra karena biasanya tempat tersebut akan dibuat sarang yaitu tikus, kadal. Jadi di situ akan menjadi tempat makanan ular kobra. Dan ular kobra sendiri itu kalau di tempat itu sudah nggak ada makanan baru akan pindah.
Nah, jawabannya ya. Untuk yang takut, geli tapi takut ada. Jadi untuk yang takut sama geli itu beda ya. Kalau yang takut masih bisa diobatin. Contoh takut itu kan biasanya masih penasaran. Nanti takutnya itu gigit atau gimana. Kalau sudah fobia, sudah geli, itu sulit disembuhkan. Karena memang dasarnya sudah geli, sudah jijik gitu ya. Itu sulit untuk kita. Jadi ada yang tahu ini ular apa? Itu betul. Dengan nama ular tancap kembang atau tancap bati. Nama latinnya Piton reticulatus. Ya, untuk ular yang piton ini bisa digunakan. Karena tadi apa tidak memiliki bisa ya, jadi aman. Bisa digunakan. Pun tidak bisa, apabila mungkin bisa di atas 2-3 meter itu gigitannya sudah mulai berisiko, yaitu sempritan. Seperti kayak dibacok. Itu untuk yang ukuran bisa ya, untuk yang ukuran sendiri ini masih tidak begitu bahaya. Nah, untuk banyak sekali yang mitosnya yang tadi yang saya bahas, ular ini yang melilit itu bisa merumahkan tulang, itu nggak bisa ya. Biasanya untuk penanganannya apabila ada ular, kita contohkan ini ular galak, itu melilit di bagian ekor, tapi leher itu bisa menghentikan pernapasan. Jadi banyak orang yang menganggap telet dililitkan di lehernya ya, yang galak. Nah, beda sama yang gila. Untuk ular piton sendiri ini makannya tidak setiap hari, beda sama mamalia atau reptil yang lain. Untuk yang reptil seperti biawak bisa 3 hari, bisa 2 hari. Untuk yang iguana setiap hari. Untuk yang lodok juga bisa 2 hari, 3 hari. Untuk yang piton ini cenderung lebih lama, biasanya bisa sampai 1 minggu nggak makan, bisa sampai sebulan. Ada yang mau pegang? Dapat dia. Ada yang takut atau dia mungkin nanti bisa dihilangkan bagiannya ya. Pertama mungkin bisa pegang untuk bagian ekor dulu lah Pak. Empuk. Yang laki-laki nggak apa-apa, mungkin ada yang mau pegang. Jadi tadi ada yang tanya, Mas ini kulitnya bisa ganti kulit? Ya bisa. Jadi ular itu gak hanya ular, semua reptil bisa ganti kulit seperti iguana, biawak atau bulan. Nah, namun bedanya ular kalau ganti kulit ular keluar. Full kulitnya dari kepala sampai ekor. Kalau iguana itu mulai dari kepala yang ada kaki dulu, yang ada ekor dulu, itu gak tentu. Kalau ular langsung keseluruhan. Ada yang tanya tadi, Mas kulitnya bisa dijual? Bisa. Dan orang yang tidak bertanggung jawab itu ngambil kulitnya untuk digunakan bisa tas, kadang itu lucunya apa ya, tetangga saya waktu saya dulu ular, Mas enaknya ularnya itu dibakar atau dipanggang gitu ya. Nah, padahal itu ular ini kalau dijual itu bisa buat ayam banyak. Ular sudah. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke penanganan. Ya. Ya. Jadi tidak ular ini kalau menjulur itu untuk ya kayak deteksi. Jadi untuk penglihatan ular itu buruk, nggak bagus. Kata ular. Jadi ular itu mengandalkan lidahnya ini atau namanya cakosor, ujung lain ini itu untuk mendeteksi yaitu bagian utama yang ada di sekitar. Jadi nggak banyak. Terus untuk yang tadi misal untuk menyembuhkan, misalnya tadi apabila mengenai kulit kita itu tidak bahaya, kecuali kulit kita ada lukanya itu baru bahaya. Oh ya, misal ini ular jalan ya, untuk melepaskan lilitan kita itu lebih sulit untuk melepaskan hasil seperti ini. Jadi kita ambil bagian kunci ya, ingat ini lebih mudah. Nah, nanti kita praktek sama ular jalan aja. Ada juga
Ini kita contohkan ular apa saja ya, bisa kobra, bisa apa? Yang versi kecil ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita tempat sampah. Bisa pakai ini atau bisa pakai alat seadanya kalau kita berani untuk megang ularnya. Untuk megang ular tersebut kita lumpuhkan ke bagian kepala ya untuk menangannya. Yang lebih besar. Iya. Untuk ular yang ukuran segini kalau bisa jangan sendirian ya. Ukuran segini dan kalau bisa jangan sendirian. Kita tahan bagian ekor agar ular tidak untuk mengurangi pergerakan ular. Kemudian dilumpuhkan bagian kepala sebisa mungkin. Walaupun agak sulit ya. Untuk megangnya teman-teman kita dari belakang gini ya, kalau bisa. Kalau ditakutnya kalau kita megang seperti ini, nah dari bawah sama atas gini. Untuk jenis ular yang viper itu taringnya bisa keluar atau taring lipat tadi itu bisa keluar. Untuk kebetulan ini yang enggak ada taringnya jadi masih aman. Jadi kalau di sini ya, gini ya, sudah aman kepalanya. Dan kita kan bisa pakai karung atau kemudian jadi untuk ular piton atau sanca kembang itu normalnya motifnya seperti ini ya. Untuk yang itu ada kelainan genetik atau ada mobnya. Nah, jadi untuk ular yang ukuran segini kalau bisa jangan ditangani sendirian ya. Jangan ditangani sendirian karena bisa bahaya. Kalau bisa 2 sampai 3 orang. Untuk yang penasaran gigi ular piton bisa ke depan, nggak apa-apa. Giginya seperti ini ya. Giginya nggak ini. Ya, kayak jarum-jarum. Ya. Kayak jarum-jarum. Dia ekstrovert ya ternyata. Coba tangannya Ica. Oh ikut. Ah, ini kebetulan ada kutu. Jadi ular bisa kutuan ya, ini kutunya ini. Itu ilatnya kok gitu. Tahan pakai tangan. Ya. Tahan pakai tangan seperti ini. Oh, untuk memungkinkan ular apabila melilit bagian ekor itu akan menghentikan pernapasan pada manusia ya. Nah, ini sudah sulit ini. Ya, sulit. Nah, sulit. Untuk melepaskan lilitannya,
kalau seperti ini itu sulit. Mungkin ada yang mau coba melepaskan, nggak apa-apa. Tak pegangin kepalanya, nggak apa-apa. Mungkin tahu kalau perempuan ya. Gimana rasanya? Kenceng. Kenceng rasanya ya. Jadi ini nggak sampai ngeremuk ya. Nah, bisa dilepas itu, bisa dilepas. Lepas sendiri coba. Nah, pakai kuncinya ya. Kalau ngelepas ini dulu coba. Langsung ini. Nah, dilepas. Ini aja. Nah, pakai ekornya. Kita lepas kuncian di ekornya. Oke, sip. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk misal kita dililit bagian leher, kita tahan pakai tangan agar kita tuh masih bisa bernapas. Jadi kalau ada orang-orang awam yang nggak tahu itu dibiarin sehingga kadang sampai nyekek, bilang napas ya. Nah kalau lepas di bagian ini itu sulit. Mungkin ada yang mau nggak apa-apa? Mumpung melilit. Ayo. Buka kuncinya, siapa yang mau buka kuncinya coba? Yang laki-laki. Ini lepas bagian gini sini. Jadi ini Gak apa-apa yang lepas, Mas tolongin. Ini aja. Kita ambil bagian kuncinya. Nah, seperti itu ya. Cepet mati. Tetap jangan panik ya. Tetap jangan panik. Jadi seperti itu ya. Nah, kita kantongin dari ekor dulu, kemudian badan, terakhir kepala. 1, 2, 3. Kemudian kita lepaskan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Seperti itu. Mungkin ada saya dari teman-teman. Reptil itu enggak seperti mamalia. Yang mana mamalia itu bisa mengetahui arah atau rumahnya seperti contoh kucing, anjing, itu bisa. Untuk reptil, kalau kita punya peliharaan iguana, ular, biawak, kalau lepas ya lepas, kalau kembali itu hoki, beruntung ya. Jadi seperti itu. Nggak bisa tahu arah jalan pulangnya. Ada pertanyaan lagi? Berapa lama? Ada itu udah capek itu menahan gila itu sampai berapa lama sampai ularnya capek? Bisa sampai ularnya capek. Kalau ular ukuran besar ini itu bisa agak lama. Biasanya sih lebih menunggu lawannya itu tidak ada denyut nadinya. Dia kan terasa dari denyut nadinya. Ya. Jadi Bisa kalau pegang keluar denyut nadinya dilepas. dia dilepas. Contoh nih, melilit, kita kasih makan tikus atau marmut atau kelinci. Nah itu nanti digigit sama ular kita, dililit. Nah itu nunggu sampai mangsanya mati. Jadi itu memang kalau makan itu bukan ular. Beda sama ular yang berbisa. Kita mau ngasih makan ular kobra, jebret digigit, ditungguin. Kalau udah nggak berat tikusnya baru dimakan. Jadi ada masing-masing untuk pertahanannya ya. Itu. Susah kalau sendiri. Makanya tadi perlu diperhatikan kalau untuk penanganan ular dengan piton yang ukuran lebih dari 2 meter, jangan ditangani sendirian ya. Mending 2 atau sampai 3 orang untuk penanganan. Jika dengan ular kecil bisa kita pakai sapu atau cikrat. Kalau kita benar-benar tahu itu ular yang nggak berbisa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu bingung, anggap semua ular yang kita jumpai berbisa. Apabila menggigit, kalau kita ragu, anggap gigitan itu semua berbisa ya. Jadi kayak tadi penanganannya di sofa atau di bidai. Jadi teman-teman itu hasil edukasi kita di SMA Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikuti kami terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.